Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Dr. Insinyur Boklasiaan MM dan teman-teman dari kelas NJ 405 Manajemen Sumber Daya Manusia 2, PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Revista Zulfa. Di sini akan membahas tentang rangkuman materi sesi 5 dan sesi 6 yang berjudul Konflik dalam Perusahaan dan Kedisiplinan Kerja. Mengapa topik ini penting? Karena di dunia kinerja, itu konflik itu sesuatu yang pasti terjadi, bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya ini dihindari. Setiap organisasi itu berisi orang-orang dengan kepentingan yang berbeda, jadi terjadinya gesekan itu sangat wajar. Nah, di sisi lain, supaya organisasi ini tetap berjalan dengan tertib, perusahaan itu butuh kedisiplinan ditegakkan secara konsisten. Masalahnya, banyak orang yang masih menganggap konflik itu selalu buruk dan disiplin itu identik dengan hukuman semata. Padahal kalau dikelola dengan tepat, konflik ini tuh bisa menjadi pendorong perbaikan. Dan disiplin ini bisa dibangun dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Lalu tujuan presentasi ini adalah membedah kedua konsep tersebut secara mendalam, menunjukkan bagaimana keduanya ini saling terkait. Selanjutnya, yang pertama di sini adalah tentang materi konflik dalam perusahaan. Secara sederhana, konflik ini adalah perselisihan yang muncul karena adanya perbedaan tujuan, nilai, perebutan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang menarik adalah konflik ini tidak selalu buruk. Jadi jika dikelola dengan baik, konflik ini bisa menjadi fungsional, mendorong perbaikan dan juga inovasi. Konflik itu bisa terjadi dalam berbagai lokasi organisasi, mulai dari hierarki atasan bawahan, antar departemen, ataupun dari sistem informal dan formal. Kemudian tingkatannya juga bervariasi, dari yang destruktif sampai yang justru sehat karena berlangsung lewat diskusi terbuka. Kemudian cara penanganan yang paling direkomendasikan adalah pendekatan integratif, di mana manajemen mengikuti alur, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta, menganalisis, mengambil keputusan, lalu melanjutkan tindak lanjut seperti yang ditampilkan dalam diagram di slide berikut ini. Kemudian, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja menurut Rifai dan Hasibuan itu adalah kesadaran kesediaan karyawan itu menaati aturan perusahaan, bukan semata karena takut sanksi. Tinggi rendahnya disiplin ini bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti tingkat absensi, keterlambatan, perputaran karyawan, frekuensi kesalahan kerja, sampai terjadinya aksi mogok. Kemudian ketika terjadi ada pelanggaran, perusahaan itu biasanya menerapkan tindakan yang bertingkat, mulai dari pendekatan positif, berupa nasihat, lalu peringatan lisan dan tertulis, sanksi seperti denda atau penurunan jabatan, hingga pemecatan sebagai upaya paling akhir, seperti yang terlihat dalam grafik bertingkat dalam slide berikut. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah pendisiplinan ini idealnya bersifat secara pribadi, yang bersifat membangun, dilakukan segera, dan setelah itu pimpinan tetap bersikap wajar kepada para karyawan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana konflik dan disiplin ini sebenarnya saling berkaitan. Di sini menunjukkan bagaimana konflik dan kedisiplinan itu sebenarnya saling terkait erat, bukan dua hal yang terpisah. Kemudian kita bisa memperhatikan diagram di sini bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya karena aturannya tidak jelas ataupun komunikasinya buruk, itu bisa memicu pelanggaran disiplin seperti meningkatnya ketidakhadiran atau bahkan protes kolektif. Sebaliknya, jika penerapan disiplin ini terlalu kaku dan tidak dikomunikasikan dengan baik, justru bisa menimbulkan konflik baru antar karyawan dan manajemen. Jadi keduanya ini membentuk hubungan dua arah yang saling mempengaruhi. Benang merahnya ada pada dua hal, yaitu keadilan prosedural dan komunikasi yang terbuka. Jika perusahaan bisa menjaga keduanya, konflik dan pelanggaran disiplin ini bisa ditekan secara bersamaan. Selanjutnya, ini untuk memperkuat pembahasan, berikut adalah penelitian-penelitian terbaru rentang 2024 hingga 2026, di mana Yi kita menemukan gaya penanganan konflik yang kolaboratif ini mampu mengubah perilaku organisasi menjadi lebih adaptif. Kemudian untuk penelitian Seshu dan Usman menunjukkan strategi kolaborasi dan kompromi terbukti meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan dibandingkan dengan strategi menghindar. Tadi dari International Journal of Research and Innovation in Social Science di tahun 2024 juga menegaskan pentingnya dukungan manajemen puncak dan pelatihan dalam keberhasilan strategi penanganan konflik. Untuk sisi kedisiplinan, penelitian Jaya dan rekan-rekannya itu menemukan bahwa karyawan bank juga disiplin kinerja itu berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas. Temuan ini menunjukkan bahwa teori klasik yang kita pelajari itu masih sangat relevan dan didukung dengan bukti empiris terkini. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan yang dari yang terdapat menjadi 5 poin dari pembahasan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana konflik adalah
bagian alami dari kehidupan organisasi, bukan pertanda kegagalan manajemen. Kemudian yang kedua adalah dari berbagai metode penanganan konflik, pendekatan integratif ini tetap menjadi yang paling ideal dan berorientasi karena menjadi solusi bersama. Kemudian kedisiplinan yang efektif ini tumbuh dari kesadaran karyawan sendiri, bukan sekedar rasa takut terhadap hukuman. Selanjutnya, di poin keempat adalah konflik dan pelanggaran disiplin bisa saling memicu satu sama lain apabila tidak dikelola secara adil. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola baik konflik maupun kedisiplinan di tempat kerja. Dengan memahami kedua konsep ini secara terpadu, kita bisa menjadi calon praktisi SDM yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Selanjutnya di sini adalah beberapa referensi penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk pembahasan dari rangkuman materi sesi 5 dan sesi 6 ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, izin saya menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, oleh-olehnya membeli bolu meranti. Demikian presentasi saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.